Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai materi PT Sablon Nusantara yang beranggotakan saya sendiri Namsa Indah Pramesti, NPM terakhir 4090. Saya Asisifa Aisyah Hurul Ain Wibowo, NPM terakhir 4014. Saya Niken Dwi Ramawati, NPM terakhir 4135. Saya Desi Aryani, NPM terakhir 4038. Dan berikut materinya. Baik, yang pertama yaitu jurnal umum untuk biaya produksi. Untuk jurnal yang pertama yaitu tanggal 5 Januari 2016, itu jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 125 juta dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 125 juta. Refnya itu 101. Itu bisa dilihat di buku yang halaman buku biru yang halaman 64 di bahan baku langsung. Terus selanjutnya tanggal 6 Januari 2016 itu jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit 1.600.000 dan persediaan bahan baku di kredit 1.600.000, refnya 102. Selanjutnya tanggal 8 Januari 2016 itu jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar itu sebesar 45 juta di kredit. Tanggal 8 selanjutnya itu jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit itu 7.500.000. Selanjutnya tanggal 10 Januari 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses itu di debit sebesar 35 juta dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 35 juta, refnya 163. Tanggal 15 Januari 2016 jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses di debit itu 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit itu sebesar 45 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 15 yang kedua. Jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit itu sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Selanjutnya tanggal 22 Januari 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta. Beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Selanjutnya tanggal 22 Januari yang kedua itu jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Tanggal 29 Januari 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses itu sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Yang terakhir tanggal 29 Januari 2016 jurnalnya persediaan barang dalam proses itu di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit itu sebesar 7.500.000. Nah, yang selanjutnya yaitu 1A. Ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Nah, jurnalnya yaitu yang 1 Februari 2016. Yang pertama yaitu persediaan barang cacat di debit 5 juta yaitu 500 barang yang cacat dikali 10.000 harga jual. Yang kedua itu harga pokok penjualan diambil dari jumlah persediaan barang dalam proses dibagi 10.000 unit dikali 9.500 unit barang yang tidak cacat, yaitu jumlahnya 353.020.000 di debit. Nah, selanjutnya yaitu beban lain-lain, yaitu selisih antara persediaan barang dalam proses dikurangi persediaan barang cacat dan harga pokok penjualan, yaitu hasilnya di kredit 300.071.600. Nah, selanjutnya yaitu piutang usaha, yaitu 150% dikali HPP
Hasilnya 529.530.000 di debit dan pendapatan penjualan 529.530.000 di kredit. Nah, yang 1B yaitu ketika dilakukan investigasi ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, jurnalnya yaitu 1 Februari 2016. Yang pertama persediaan barang cacat yaitu 5 juta. Kayak tadi yaitu 500 barang yang cacat dikali 10.000 harga jual. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan yaitu di debit 366.600 diambil dari 9.500 dikali 371.600.000 dibagi 10.000 ditambah 500 dikali 371.600 dibagi 10.000 dikurangi 10.000. Hasilnya yaitu 366.600 di debit dan persediaan barang dalam proses di kredit yaitu 371.600. Yang selanjutnya itu piutang usaha yaitu sama 150% dikali HPP-nya sama dengan 549.900 di debit dan pendapatan penjualan 549.900 di kredit. Selanjutnya untuk tugas nomor 2A, ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari, ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Nah, untuk jurnalnya yaitu ada akun beban lain-lain di debit sebesar 18.580.000. Nah, hasil tersebut itu didapat dari penjumlahan akun-akun kredit di bawahnya. Nah, kita bisa analisis satu-satu mulai dari persediaan bahan baku. Di sini persediaan bahan baku itu didapatkan saldo sebesar 8.080.000. Ini tuh berasal dari penjelasan tugas yang nomor 2 ada ketika pengerjaan kembali akan membutuhkan tambahan bahan baku senilai 16.160. Nah, ini tuh dikalikan dengan 500 unit yang cacat. Jadi 500 unit dikali 16.160 untuk bahan bakunya didapatkan hasil 8.080.000. Lalu untuk beban gaji yang masih harus dibayar senilai 9 juta itu didapatkan dari tarif jam tenaga kerja langsung itu sebesar 18.000 per jam. Nah, kita kalikan juga dengan 500 unit dapatkan hasil 9 juta. Kemudian untuk pengendali overhead itu dijelaskan di sini overhead dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan tarif 3.000 per jam. Nah, kita kalikan juga dengan 500 unit didapatkan hasil 1.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 371.600.000 rupiah itu didapatkan dari halaman 64 di total biaya pabrik. Di situ didapatkan hasil senilai 371.600.000 rupiah. Lalu untuk persediaan barang dalam proses di sisi kredit sebesar 371.600.000 rupiah. Kemudian ada piutang usaha senilai 557.400.000 rupiah. Ini tuh didapatkan dari perusahaan itu memiliki kebijakan untuk menetapkan harga jual sebesar 150% dari total biaya produksi. Nah, kita langsung saja kalikan 150% dengan harga pokok penjualannya 371.600.000 rupiah. Nah, didapatkan hasil piutang usaha senilai 557.400.000 rupiah. Kemudian di sisi kreditnya ada pendapatan penjualan dengan nilai yang sama dengan piutang usaha yaitu sebesar 557.400.000 rupiah. Lalu untuk tugas 2B yaitu ketika dilakukan investigasi itu ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru dan diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon itu tidak sesuai dengan desain yang baru. Kita masuk ke jurnalnya. Untuk akun debitnya itu ada persediaan barang dalam proses sebesar 18.580.000 rupiah. Nah, kenapa masuk ke
persediaan barang dalam proses. Nah, karena itu pengerjaan kembali dari barang yang barang yang cacat itu disebabkan oleh pelanggan. Jadi untuk pengerjaan kembali itu akan dibebankan ke HPP seperti itu. Nah, jurnalnya itu untuk persediaan barang dalam proses tadi sebesar 18.580.000. Kemudian di akun-akun kreditnya itu ada persediaan bahan baku senilai 8.080.000. Itu sama ya caranya seperti yang tugas 2A tadi, 16.160 dikali 500. Kemudian ada beban gaji yang masih harus dibayar senilai 9 juta didapatkan dari 18.000 dikali 500, dan pengendali overhead sebesar 1.500.000 itu juga didapatkan dari 3.000 dikali 500 unit. Kemudian di harga pokok penjualan sebesar 390.180.000 ini tuh didapat dari total harga pokok penjualan yang ada di halaman 64, yaitu 371.600.000 rupiah, ditambahkan dengan persediaan barang yang diproses sebesar 18.580.000 tadi yang disebabkan pengerjaan kembali atas barang yang cacat. Nah, untuk persediaan barang dalam prosesnya sebesar 390.180.000 di kredit. Lalu ada piutang usaha senilai 585.270.000 rupiah. Itu didapatkan dari 150% dikali dengan harga pokok penjualan sebesar 390.180.000 rupiah. Lalu di sisi kreditnya ada pendapatan penjualan dengan nilai yang sama, yaitu 585.270.000 rupiah. Selanjutnya ada di tugas yang nomor 3. Perusahaan itu biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Nah, asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Kemudian buatlah jurnal penjualan untuk barang cacat tersebut. Nah, untuk jurnalnya itu ada kas sebesar 5 juta rupiah. Ini tuh didapatkan dari jumlah dari total barang cacatnya kan sebesar 500 unit. Nah, dengan harga jualnya itu sebesar 10.000 per unit. Jadi kita kalikan saja, didapatkan hasil 5 juta. Dan untuk sisi kreditnya itu ada persediaan barang cacat sebesar 5 juta juga. Lalu untuk tugas yang nomor 4 itu, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan itu bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Nah, jurnalnya yaitu ada kas di sisi debit sebesar 2.750.000 dan pendapatan lain-lain karena penjualan sisa-sisa bahan untuk pembuatan kaos itu tidak termasuk dalam kegiatan operasional perusahaan, maka dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain sebesar 2.750.000 di sisi kredit. Baik, yang kelima, ini ada menurut Anda apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Nah, untuk kebijakan mutu perusahaan belum sesuai dengan konsep manajemen mutu lokal karena yang pertama itu pengendalian kualitas hanya dilakukan melalui inspeksi. Nah, seharusnya perusahaan itu memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu seperti pembentukan kelompok atau tingkatan mutu. Nah, kemudian yang kedua ini, manajemen perusahaan terutama manajemen puncak harus terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu dan bukan hanya fokus pada mencari penyebab terjadinya kegagalan mutu dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi pada usaha perbaikan mutu. Dan yang ketiga, karyawan tidak secara aktif terlibat dalam usaha perbaikan mutu karena yang terlibat dalam usaha tersebut hanyalah para petugas inspeksi. Nah, untuk saran-sarannya ini yang pertama ada manajemen perusahaan sebaiknya mulai melakukan pengukuran dan pengelompokan biaya mutu ke dalam kategori seperti biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Nah, yang kedua, karyawan perlu dilibatkan secara aktif dalam proses peningkatan mutu, misalnya dengan membantu tim untuk membuat sistem
untuk menampung saran serta memberi apresiasi kepada karyawan yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan mutu. Yang ketiga, pimpinan perusahaan harus turut serta secara langsung dalam pengelolaan peningkatan mutu dan menunjukkan komitmen. Dan yang terakhir, perusahaan itu perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.